Halo, good morning everybody. Selamat pagi semuanya. Sudah siap untuk hari ini? Good. Well, what day is it today? Ya, today is Wednesday. Wednesday. Hari ini hari Rabu. Tanggal berapa? What date is it today? Ya, today is October the 14th, 2020. Hari ini adalah tanggal 14 Oktober 2020. And today we are going to learn about goat and sheep. Hari ini kita masih belajar hewan ternak tentang kambing dan domba. Siapa pernah lihat hewan kambing dan domba? Ya, apa sih bedanya? Yuk kita lihat sama-sama. Anak-anak, kambing dan domba merupakan hewan ternak juga. Mereka sama-sama dipelihara, dirawat, dan dikembangbiakan untuk diambil hasilnya. Nah, domba dan kambing atau kambing dan domba punya persamaan dan perbedaan. Salah satu persamaannya adalah yang tadi, sama-sama hewan ternak, dipelihara untuk diambil hasilnya. Apa hasilnya? Ada susu kambing, ada daging kambing, lalu ada bulu dan kulitnya juga dimanfaatkan. Nah, domba dan kambing itu punya beberapa kesamaan, seperti dia punya 4 kaki, 2 mata, 2 telinga, mulut, dan ekor. Lalu kambing dan domba juga hewan mamalia, artinya ia melahirkan, berkembang biak dengan cara melahirkan. Kambing melahirkan dan domba juga melahirkan. Lalu mereka juga sama-sama menyusui anaknya. Oke, sebelum anak-anak kambing dan domba itu bisa makan tumbuhan, mereka menyusu ke induknya, minum susu ya. Dan ini kegiatan anak-anak kambing dan domba menyusu pada induknya. Nah, mereka juga makan tumbuh-tumbuhan, tetapi selain itu ada bedanya juga loh. Yuk kita lihat, apa sih perbedaan dari kambing dan domba? Oke, anak-anak, secara sekilas kambing dan domba memang sangat mirip, tapi ada bedanya. Ini kambing, kemudian yang ini domba. Ya, lalu apa bedanya, Miss? Yuk kita simak sama-sama. Anak-anak, bentuk tubuh kambing dan domba itu berbeda. Nana bisa lihat gambarnya ya. Lalu pada bulunya, kambing dan domba itu memiliki warna yang berbeda. Kalau kambing biasanya ada yang memiliki lebih dari satu warna, sementara domba di bagian tubuhnya biasanya hanya satu warna. Anak-anak lihat ekor domba sekarang. Ekor domba dan kambing itu berbeda. Kalau kambing, ekornya ke atas, sementara ekor domba terjulur ke bawah. Ya. Kemudian yang kedua, lihat telinga kambing dan domba. Telinga kambing biasanya lebih panjang dan terjulur ke bawah, sementara telinga domba biasanya lebih pendek dan dia tegak ke atas. Ya. Nah, dari segi rambut atau bulunya pun berbeda. Kalau kambing panjang tapi lurus. Ya, sementara domba itu lebih keriting. Bulu domba atau rambut domba itu perlu dicukur dan hasilnya itu adalah wool. Sementara kambing tidak perlu dicukur. Kemudian lihat anak-anak, tanduk. Tanduk kambing tumbuhnya ke atas atau ke samping. Nah, hampir semua kambing memiliki tanduk. Sementara untuk domba, tidak semua domba memiliki tanduk. Tetapi, jika domba tersebut memiliki tanduk, maka tanduknya itu akan tumbuh melengkung ya, dan tidak lurus. Kemudian, makanan. Memang kambing dan domba itu sama-sama makan tumbuhan, terutama rumput. Tetapi
Yang untuk lebih spesifik, sebetulnya kambing itu lebih memilih makanan berupa daun segar atau yang berupa pucuk dedaunan yang bisa dia jangkau. Sementara domba lebih memilih memakan rumput yang pendek. Ya, nah kita lihat sekarang secara detail. Ini tadi tubuh kambing, ekor pendek, ya. Nah ini domba. Nah ini tadi gambar yang Miss bilang bahwa domba perlu dicukur dan menghasilkan wool. Nih, tanduk kambing dan domba dari bentuk wajahnya pun berbeda ya. Oke, nah jika tadi domba memiliki tanduk, dia akan melengkung, ya, dia akan tumbuh melengkung. Dan ada beberapa kambing yang numbuh janggut dengan banyak. Kemudian ini tadi kambing lebih memilih memakan tumbuhan tanaman yang agak lebih tinggi dan berupa dedaunan yang segar. Sementara kalau domba lebih memilih apa tadi? Iya, rumput ya, rumput-rumput yang pendek. Nah, anak-anak, itu tadi sekilas penjelasan sederhana mengenai perbedaan kambing dan domba. Coba kita ulang apa saja tadi? Ya, yang pertama, ekor domba menjulur ke bawah sedangkan kambing ke atas. Yang kedua, telinga kambing terjurai ke bawah sementara domba telinganya tegak ke atas. Kemudian yang ketiga, bulu atau rambut kambing itu lurus sementara domba keriting dan harus dicukur. Ya. Dan yang keempat, ya tanduknya. Tanduk kambing ke atas dan domba tidak semua punya tanduk, dan makanan untuk kambing lebih memilih daun segar dan pucuk dedaunan, sementara domba lebih memilih rumput-rumput yang pendek ya. Oke. Nah, anak-anak sudah tahu ya sedikit perbedaan tentang kambing dan domba. Nah, anak-anak, sekarang waktunya untuk today's activities ya. Kita akan lihat anak-anak punya tugas apa saja hari ini. Oke, boys and girls. Tugas anak-anak yang pertama adalah 1. Anak-anak menyebutkan 5 perbedaan antara kambing dan domba. Oke, anak-anak ingat-ingat dulu. Kalau sudah ingat, baru direkam mama ya. Ingat tidak mengucap ulang. Oke, anak-anak ingat-ingat dulu, baru anak-anak menyebutkan sambil direkam mama atau papa. Boleh bawa gambarnya juga ya, dilihatin boleh. Oke, yang kedua, kita akan mengerjakan buku saya hebat. Halaman 46 buku saya hebat, anak-anak akan menemukan 5 gambar hewan. Ada gambar apa saja ya? Ya, ada gajah, tikus, ayam, kambing, dan ulat. Tugas anak-anak apa? Ya, memberi nomor, mengurutkan mengurutkan hewan-hewan tersebut atau binatang tersebut dari ukuran yang kecil sampai yang paling besar. Mana hewan yang paling kecil? Ya, diberi nomor 1. Misalkan, Miss, ini gambar ulat kecil. Oke, di dalam kotak yang di bawah gambar ulat itu diberi angka 1, diberi nomor 1. Kemudian anak-anak cari lagi, mana hewan yang sedikit lebih besar dari ulat? Diberi nomor 2. Lalu lanjutkan sampai yang berurutan ke paling besar. Oke, sampai 5 jadi ya, 1 sampai 5. Oke, untuk fisik motorik halus dan seni hari ini, anak-anak akan membuat kolase bentuk domba. Apa saja yang harus disiapkan? Siapkan buku carrot atau buku wortel, kertas origami berwarna hitam, kepala domba yang Miss kasih, kemudian kapas, ya, gunting, lem, juga potongan kertas hitam yang Miss berikan. Pertama-tama adalah siapkan kertas origami yang warna hitam tadi, ya, ambil bagian putihnya lalu jiplak telapak tangan anak-anak. Ya, salah satu, boleh tangan kanan atau tangan kiri. Lalu kalau sudah dijiplak menggunakan pensil atau pulpen, membentuk telapak tangan anak-anak.
Ya, minta tolong mama ya. Telapak tangan anak-anak yang dijiplak, karena kalau telapak tangan mama tidak cukup kertasnya. Jadi, telapak tangan anak-anak ya. Mama, papa, tolong dijiplak ya. Kemudian masih tugas mama dan papa. Tolong gambar telapak tangan tadi dipotong ya, Ma. Karena masih banyak lekukan, jadi takutnya jarinya putus kalau anak-anak yang potong. Jadi minta tolong mama atau papa untuk menggunting membentuk telapak tangan ya. Oke, sudah jadi. Nah, sekarang kita mau tempel di buku Carrot ya. Telapak tangan jarinya berarah ke bawah ya. Gunakan lem. Untuk posisi buku kita landscape atau tidur ya. Beri lem secukupnya pada bagian belakang lalu tempel ya. Tada. Oke, diratakan, dirapikan sampai semuanya kena lem ya. Lalu kemudian ambil potongan bentuk kepala. Ya, kita akan tempel di bagian depannya ya. Oke, jadi kalau dilihat ini bagian ibu jari yang kita tutupi ya. Oke, kita tempel, tutupi ibu jarinya atau jempolnya. Oke, kalau sudah, kita akan membuat bagian bulu-bulunya menggunakan kapas. Oke, lalu sebelumnya kita beri lem dulu pada bagian tubuh domba. Ya, beri lem secara merata. Oke ya, pakai lemnya lem Fox yang dari Miss Intan anak ya. Jangan pakai glue stick karena kalau glue stick dia kurang kuat ya untuk ini. Jadi pakai lem Fox dan gunakan ujung jari anak-anak. Kalau sudah, anak-anak sobek-sobek kapasnya, lalu anak-anak atur. Jadi jangan langsung disimpan semuanya, boleh agak dipisah-pisah dulu, dibuat bulat-bulat dulu, baru diratakan ke bagian tubuhnya. Kemudian potongan kertas hitam yang tadi atau sisa buat bekas potongan jari, buat lingkaran kecil untuk membentuk mata. Minta tolong mama papa ya. Lalu dibuat lingkaran kecil, kemudian digunting. Ya, diguntingnya rata. Kalau sudah kita tempel, yang ditempel adalah bagian putih di atasnya. Oke, lalu kalau sudah ditempel, kita kasih lem di bagian yang hitam ya. Nah, ditempel satu, kemudian satu lagi. Lemnya jangan terlalu banyak. Nah, kalau sudah, kita akan beri warna hitam di tengah mata menggunakan spidol. Kalau anak-anak nggak punya spidol hitam karena belum dibagi, anak-anak boleh gunakan spidol biru ya. Oke, diberi warna hitam di bagian tengahnya tapi tidak seluruhnya ya. Sebagian saja. Oke, lakukan yang sama untuk bagian sebelahnya. Oke, sudah ada mata, sekarang terlihat lebih hidup ya. Nah, kalau sudah, mama atau papa minta tolong ya, pakai pensil, tolong tulis kata domba. Ya, di bagian atas domba. DOMBA, pakai pensil saja. Lalu anak-anak menebalkan ya. Anak-anak menebalkan menggunakan spidol ya. Oke, anak-anak ketika menggunakan spidol sambil menyebutkan ya. D O M B A. Domba. Lalu saat menggunakan spidol jangan ditekan terlalu keras ya. Nah, berikutnya yang terakhir kita mau hias menggunakan krayon. Tadi Miss sudah jelaskan bahwa domba itu lebih senang makan rumput yang pendek. Jadi yuk kita beri rumput untuk bagian bawahnya. Silakan anak-anak kreasikan sendiri ya. Nah, diberi rumput lalu diwarnai.
Oke, supaya terlihat lebih segar ya, lebih hidup gambarnya. Oke, nah sudah rapi kan? Oke, nah, ini dia domba kita sudah jadi. Yang terakhir, anak-anak melakukan gerak fisik motorik kasar, melempar, memantulkan bola ke lantai dan ditangkap. Kali ini harus ketangkap ya. Caca, Miss pinjam videonya ya. Oke, ingat, memantulkannya 2 tangan dari atas kepala ya. Dari atas kepala ke lantai, hitung sampai 10 harus ditangkap. Oke, boys and girls, itu tadi materi kita, tema kita tentang kambing dan domba sebagai hewan ternak. Thanks for today, boys and girls. See you tomorrow. God bless you.